yang sesungguhnya itu terhindar dari siksa api neraka, masuk ke dalam surganya Allah. Itu sukses, itu berhasil. Kekayaan masuk gak di dalamnya? Kata Nabi SAW, dikatakan orang ini sangat berbahagia kalau dia punya 4 hal. 1, dia punya kesehatan. 2, dia punya rezeki untuk makan di hari itu. 3, dia punya tempat tinggal dan tunggangan yang prima. 4, dia punya lingkungan yang sering support dalam iman atau lingkungan yang salih. Kata Nabi, hizat lahud dunya, atau kama qala Nabi SAW. Maka kalau itu ada padanya, hizat lahud dunya, maka sudah terkumpul semua kenikmatan dunia dalam dirinya. Allahu Akbar. Hadirin, kurang apa ya kita tuh di sebuah negeri yang lain gak jauh dari kita, azan gak boleh keras, gak boleh toa keluar tuh gak boleh. Kita dengar azan, Allah nikmat jemaah, dengar azan nikmat banget hadirin. Di sana ketemu komunitas muslim gak mudah. Di sini kita ketemu di jalan, alhamdulillah muslim semua. Di sana perempuan dengan pakaian jilbab yang agak besar, pandangan-pandangan orang udah mulai agak-agak berbeda. Kita hadirin mau berpakaian yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, semuanya gak ada yang sinis. Kurang apa jemaah? Senikmat-nikmatnya hidup hadirin. Punya lingkungan yang salih, kendaraan prima, tempat tinggal yang nyaman, ada rezeki buat makan di hari itu, sehat, hizat lahud dunia. Kata Nabi SAW, hizat lahud dunia, semua kenikmatan dunia sudah terkumpul padanya. Atau kama qala Nabi SAW. Kita menunggu apa lagi nih? Nanti kalau udah punya uang sekian ratus juta, hadirin, yang buat cukup itu bukan uang semata. Yang membuat kita cukup itu rahmatnya Allah. Tulis di kolom komentar, yang mencukupi kita itu rahmatnya Allah. Ada gak orang yang memiliki harta yang sangat banyak, pada akhirnya dia, mohon maaf, dibuat pusing dengan hartanya, lalu kemudian berakhir dengan bundir? Ada, dan gak sedikit. Nanti saya tuh bakal bersyukur kalau saya udah terkenal. Hadirin, ada gak orang yang setelah terkenal lantas terus kemudian dia tidak sebebas saat belum seterkenal itu? Sampai dia mau nyari ketenangan, masuk kamar mandi, dia menjadi kamar mandi. Kenapa? Cari ketenangan. Di toilet diam aja. Di bandara masuk toilet diam aja. Atau masuk kemana, harus masuk ke lounge dulu. Jadi yang kita mungkin sedang tunggu-tunggu nanti-nanti, boleh jadi saat kita ada di sana nggak ada apa-apa. Tapi saat yang sedikit yang kita syukuri itu penambah nikmat lain datang dalam hidup kita. La in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita banyak rasa syukurnya, nanti enak banget hidup, dijalani dengan nikmat. Dan tadi hadirin, kalimatnya kembali ke tadi, tulis di kolom komentar, yang membuat kita merasa cukup itu rahmatnya Allah. Bukan kendaraan, bukan aksesoris yang kita kenakan, bukan rumah, tapi yang membuat kita merasa cukup itu rahmatnya Allah. Pokoknya hidup mah nyari tenang aja jemaah, merasa cukup, qanaah,
Pas dapat lebih berarti ada jatah sedekah yang harus lebih besar dikeluarkan, gitu aja. Uang yang bertambah bukan menaikkan gaya hidup, tapi semakin bertambahnya uang yang Allah berikan pada kita membuat kita semakin tambah sedekahnya. Itu aja. Jadi orang beriman pasti Allah selamatkan, orang beriman pasti Allah tolong. Ayat 60. Illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ayat 60. Kecuali istrinya Nabi Lut. Kecuali istrinya Nabi Lut, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama kaum kufar. Kenapa? Apakah istrinya Nabi Lut juga suka kepada perempuan? Ataukah istrinya Nabi Lut pelaku amal kaum Lut seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut? Jawabannya tidak. Istrinya Nabi Lut normal. Tapi kenapa kok ikut merasakan azab seperti azabnya kaum Lut? Jawabannya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat bahwa istrinya Nabi Lut nunjukin kepada kaum Lut tentang yang ada di rumahnya itu laki-laki yang tampan, tamunya suaminya. Dia kasih tahu itu doang. Ada laki-laki tampan loh. Dia ngasih tahu sama laki-laki. Laki-laki datang berbondong-bondong, dia melihat ketampanannya. Yang padahal tamunya Nabi Lut itu siapa? Malaikat. Jadi kebinasaan itu bukan cuma gara-gara kita melakukan maksiat. Bahkan kita bisa binasa sebab karena kita nunjukkan, kasih tahu. Di mana ya tempat main judi? Itu yuk saya tunjukin itu. Ntar lurus belok kiri. Di situ ntar ada main judi, itu ada togel, silakan hadirin. Jangan hadirin. Kalau jelas-jelas ada tempat maksiat yang kita ketahui, terus ada orang nanya, dan kita tahu nih niatnya dia mau ke situ, jangan kasih tahu. Terus kita bilangnya gimana? Kita bilang nggak tahu? Enggak, kita bilang mohon maaf mas, saya nggak bisa nunjukin, gitu. Kalau kita bilang nggak tahu, kita bohong, ya kan? Padahal ada yang namanya dusta putih kan, berdusta untuk menyelamatkan orang. Tapi dalam hal ini kita tegas, mohon maaf mas, saya nggak bisa ngasih tahu, gitu aja. Ini kan secara bahasa kita berusaha untuk menghindari memfasilitasi orang lain berbuat buruk. Kita nggak mau teman kita ini, sahabat kita ini, atau saudara kita ini melakukan kemaksiatan gara-gara kita yang nunjukkan. Nanti kalau ditarik dalam kehidupan sosial media secara keseluruhan, termasuk apa yang kita posting, apa yang kita unggah, apa yang kita upload, itu nanti menentukan bagaimana ayat ini akan bekerja dengan hal yang semisalnya kepada kita. Illa, kecuali siapa? Imra'atahu, istrinya. Artinya Nabi Lut dengan kaumnya yang beriman, Allah apakan mereka? Diselamatkan, disukseskan. Illa, kecuali siapa? Istrinya. Istrinya kok gak sukses? Istrinya kok gak diselamatin? Istrinya kok dibiarkan sama kaumnya yang mengamalkan amala qaumi Lut, kaum-kaum yang lagi bete itu, kaum-kaum yang LG-LGan. Pertanyaannya, kenapa kok istrinya ikut sama mereka? Jawabannya, karena istrinya memberitahu sama yang laki-laki, di rumahku ada laki-laki ganteng loh. Itu malah malaikat.
Cuma gara-gara ngasih tahu itu. Kalau kita terjemahkan ke bahasa sosmed, kita ngupload, kita posting, kita ngunggah. Gak mungkin semuanya gak ada hitung-hitungannya di sisi Allah tuh, gak mungkin. Ada. Setiap uploadan, setiap unggahan, setiap story yang kita buat di WhatsApp, semuanya akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya ada hitung-hitungannya. Falamma jaa ala Lut mursalun, maka ketika para utusan itu mendatangi para pengikutnya Nabi Lut, qala, dia Lut berkata, innakum qaumum munkarun, sesungguhnya yang membuat kalian sebenarnya yang membuat kalian binasa itu adalah qaumum munkarun, ya karena kalian juga kaum yang ingkar. Kaum yang ingkar. Ada kewajiban datang, harusnya mereka tunaikan, mereka malah enggan. Datang orang yang ngasih peringatan, mereka malah menepis peringatan itu jauh-jauh. Ada orang datang memberi peringatan malah cenderung abai. Hidup emang enaknya tuh gitu jemaah. Ada orang yang ngasih tahu, ada orang yang nasihatin, emang enaknya gitu hidup jemaah. Kita ini kan sering lupa dan gampang futur. Futur tuh rasa malas yang muncul karena godaan syaitan yang membuat seseorang itu malas ibadah, itu futur. Futur, aduh lagi futur nih, kayak malas ngaji itu futur, malas sholat itu futur, malas subuh itu futur. Jamaah bersyukur ya, termasuk buat kami pribadi, ini rasa syukur yang tak terhingga. Kita masih diizinkan Allah mudah bangun subuh tanpa harus susah payah. Ada orang yang bangun subuh tuh harus digeret dulu jamaah. Ada orang yang bangun subuh tuh harus disiram dulu aja. Ada kali jam 4:05, ternyala lagi alarmnya 4:10, nyala lagi 4:15, 4:20, 4:25, 4:30, 4:35, itu pun gak bangun-bangun. Kita bersyukur kalau udah automatically subuh bangun. Sekalipun capek, ada sebagian mungkin yang baru pulang haji masih jet lag. Jet lag itu kondisi yang kadang jamnya berbeda antara sini dengan Saudi Arabia atau antara sini dengan mana. Tapi tetap Allah kasih karunia, nih subuh-subuh bangun. Itu karunia Allah yang mahal. Jadi tadi faktor yang pertama yang membuat orang itu gak ditolong, gak diselamatkan Allah, sebab karena dia nunjukkan pada sesuatu yang buruk. Faktor yang kedua, kaum mungkarun, sebab karena mereka adalah kaum yang ingkar. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Para utusan itu menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Nah, hingga atau sampai tiba masanya nanti seseorang itu merasakan sesuatu yang pedih sebab karena yang mereka dustakan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-64. Wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh kami adalah termasuk orang-orang yang benar. Fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Maka pergilah kamu beserta keluargamu pada akhir malam. Wattabi adbarahum, dan ikutilah mereka dari belakang. Wala yaltafit, jangan ada yang menoleh ke belakang. Minkum ahada, di antara kalian seorang pun. Wamdu haitsu tu'marun, dan teruskanlah ke tempat yang kamu diperintahkan untuk menuju ke sana. Hadirin, ini ayat cerita
tentang bagaimana Allah menyelamatkan kaumnya Nabi Lut dan orang-orang beriman. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkan daerah itu di malam hari. Mereka pergi, Nabi Lut diikuti oleh beberapa pengikut-pengikut beliau, orang-orang beriman dari pengikut beliau lalu mengikuti Nabi Lut. Syaratnya satu, jangan nengok ke belakang. Wala yaltafit minkum ahada. Salah seorang di antara kalian jangan ada yang menengok ke belakang. Syaratnya itu. Udah, fokus aja yang menjadi tujuan. Ada dua hal yang jamaah dikasih tahu sebenarnya secara ibrah maupun hikmah dari ayat yang barusan kita pelajari. Ibrah dan hikmah yang pertama, Allah perintahkan kita la yaltafit, jangan nengok ke belakang. Artinya jangan pernah berbalik arah kalau kita sudah punya satu tujuan. Kalau kita menuju Allah, bisa berlari nggak? Bisa, lari. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, tetaplah melata walaupun terseok-seok. Yang penting satu, jangan pernah berbalik arah. Jangan pernah kumpul lagi sama satu pihak yang kita tahu kalau kita kumpul sama beliau, kita itu akan condong ikut sama beliau karena kita belum begitu kuat untuk bisa mewarnai, tapi malah kita yang diwarnai. Ya udah, la yaltafit, jangan balik lagi. Kita tahu kalau nanti kita dekat-dekat lagi, kita mengulang lagi satu kemaksiatan, maka berhenti. Jangan la yaltafit, jangan balik arah. Ibrah yang kedua, kalau sudah berazam untuk jadi hamba yang lebih baik, kuatkan azam itu, bersungguh-sungguhlah untuk menekuninya, untuk sampai pada titik tujuan yang kita damba-dambakan. Tujuan saya pokoknya di usia yang sudah menginjak kepala sekian ini, saya mau lebih dekat sama Allah. Ya udah, lakuin aja semua hal yang membuat kita lebih dekat sama Allah. Kalaupun harus datang jauh pun bismillah. Kalau belum bisa karena faktor yang jauh, ya udah live streaming, ngajinya via online. Kalaupun masih belum bisa, ya sudah, apa daya yang bisa kita lakukan, itu aja yang kita kerahkan semaksimal mungkin. Kan kata Nabi SAW, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Allah berfirman dalam ayat fattaqullaha mastata'tum, yang artinya kurang lebih sama, untuk taat pada Allah lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Gak ada kadarnya, kadar minimal, tidak, tapi kadar maksimal. Kita taat yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, berjuang yang maksimal. La yaltafit minkum ahada wamdu haitsu tu'marun. Udah, Allah perintahin apa? Itu aja, wamdu haitsu tu'marun. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan. Itu makna ayatnya. Wamdu haitsu tu'marun. Fokus yang menjadi tujuan. Sekarang tujuannya apa hadirin? Surganya Allah, fokus. Hadirin tujuannya apa? Membersamai anak-anak, tumbuh dengan baik, fokus. Fokusnya apa sekarang? Fokus saya adalah gimana harta saya bisa menjadi harta abadi yang ikut terlibat dalam setiap jariyah. Fokus. Wamdu haitsu tu'marun. Fokus, kejar apa yang Allah sudah tetapkan pada kalian. Haitsu tu'marun, kita disuruh ke sana, ya udah, suruh belok kanan, belok kanan. Pergi ke satu titik, ya udah pergi ke titik itu hadirin. Itu. Hingga pada akhirnya kaumnya Nabi Lut
terselamatkan. Karena dia nggak sering-sering nengok ke belakang. Dia fokus sama tujuan. Dua itu. Nggak nengok ke belakang. Yang kedua, fokus sama tujuan. Fokus. Kami tuh ngerasain betul ya jemaah. Sesuatu itu ternyata memang harus fokus. Kayaknya jamaah juga akan lebih banyak punya pengalaman tentang hal itu. Oke, kita bisa mungkin multitasking. Dalam kurun waktu sekian, kita bisa mengerjakan banyak hal. Kita multitasking. Ini selesai, ini selesai, ini selesai. Iya, tapi itu kan butuh jam terbang. Hingga pada awalnya kita menyadari bahwa kefokusan itu yang menjadi titik utamanya. Kita fokus aja. Orang yang sekarang kita lihat, ini orang multitasking banget ya. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Dan empat-empatnya A, B, C, D selesai dengan baik. Itu jam terbang hadirin. Tapi kalau kita, saya termasuk, kalau jamaah mungkin lebih expert, tapi kami yang masih pemula seperti ini, kayaknya A dulu, ayo fokus A. Selesai A, baru B. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat, dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Kalau kalian sudah mengerjakan satu urusan, dalami, selami, pelajari, tekuni, selesaikan. Kalau sudah selesai, fansab, lanjut kepada agenda yang berikutnya. Alhamdulillah, Allah tolong. Kita udah selesai nih membahas Al-Baqarah, Allah tolong kita lanjut ke bahas Ali Imran, lanjut ke An-Nisa, Al-Maidah, sampai hari ini Allah beri taufiknya kepada kita, sudah di pertengahan Al-Quran. Ya walaupun belum pertengahan juga, tapi kira-kira sudah hampir menuju pertengahan. Dari segini, kita udah segini dibahas, kurang segini lagi, pelan-pelan, ayat demi ayat ditadaburi, pelan-pelan aja diri, nyampe kok, nyampe. Saat kita naik sepeda, yang terpenting dalam hikmah atau ibrohnya naik sepeda itu tetap dikayuh. Karena kalau kita berhenti mengayuh, kita akan jatuh. Tulis di kolom komentar, tetaplah mengayuh. Karena kalau kita berhenti mengayuh, kita akan terjatuh. Jalan aja. Makanya kan kami tuh mengulang kalimat ini pada diri kami pribadi dan juga buat jamaah dan juga teman-teman yang nonton di YouTube, TikTok maupun Instagram. Capek, tapi harus, udah gak apa-apa. Sambil ngantuk ngaji begitu, ya Allah. Ada yang live streaming di rumah udah dipasang terus ditinggal tidur gitu, ada. Coba yang tidur komen. Coba yang lagi tidur di komen gitu. Gak apa-apa, sambil ngantuk, ngaji sambil ngantuk, berat banget, udah gak apa-apa. Yang penting tadi, filosofi naik sepeda, tetaplah mengayuh. Karena kalau kita berhenti mengayuh, kita terjatuh. Tetaplah istiqomah, karena kapan kita berhenti, aduh, di sininya jamaah beda rasanya. Tetap aja ngaji Quran, tetap aja belajar, tetap aja sholat, tetap aja apa. Itu tuh belajar mengayuh supaya kita gak terjatuh. Karena kapan sekali aja kita memilih untuk gak belajar, memilih untuk tidak dalam kondisi ibadah, memilih untuk menjauh dari circle-circle yang baik, apa yang terjadi? Terjatuh. Jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke dalam maksiat, jatuh lagi kepada hal-hal yang gak Allah suka. Kita kan gak mau itu hadirin. Makanya istiqomah itu diperlukan. Kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai adalah ad-duamu wa in qalla, yang rutin istiqomah walaupun qalla, sedikit. Ya sih emang gak banyak, tapi rutin. Ya sih emang sebentar, tapi istiqomah. Itu jemaah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah
sampai nanti wafatnya husnul khatimah. Jadi ada dua kunci pertolongan Allah dalam ayat 65. Satu, jangan nengok ke belakang, ambil pelajaran aja. Tapi kalau kita untuk kembali kepada masa lalu enggak. Yang kedua, fokus yang menjadi tujuan. Wamdu haitsu tu'marun, fokuskanlah, teruskanlah perjalananmu ke tempat yang Allah telah perintahkan kepadamu. Itu kan sama dengan fokuslah sama apa yang menjadi tujuan. Ayat 66. Dan telah kami tetapkan kepadanya Lut keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Artinya kepada pengikutnya Nabi Lut diselamatkan, tapi kepada yang kaum mungkarun, kaum yang ingkar, termasuk istrinya Nabi Lut karena menjadi fasilitator nunjukin keburukan, kami tumpas habis mereka pada waktu subuh. Habis. Diapain azab kaum Nabi Lut? Dibalik. Ini jemaah, coba lihat. Tanah segini dibalik itu. Terkubur hidup-hidup dan mati binasa semuanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ditumpas habis pada waktu subuh. Ayatnya ayat 66. Ayat 67. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumahnya Nabi Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Ayat 70 terakhir, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia, dan seterusnya. Ini nanti besok adalah percakapan-percakapan yang dinukil dari Nabi Lut bersama kaumnya. Besok kita lanjutkan insyaallah Al-Hijr ayat 71 sampai ayat 90 insyaallah, kalau Allah izinkan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sahabat, dan kami mewakili keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak jamaah semuanya, baik yang offline maupun online di TikTok, YouTube, Instagram, sudah membersamai Masjid Muhammad Al-Fatih, baik program kemarin, program kurban dengan 41 ekor kambing dan 4 ekor sapi, jazakumullah khairan jaza. Dan jamaah juga yang mungkin belum mampu, kami berterima kasih secara pribadi karena keterbatasan kemampuan kami. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas segala kebaikan, doa, support, baik kepada masjid, program-programnya masjid maupun yang lainnya. Kami keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih dan jamaah juga mendoakan jamaah mudah-mudahan baik di TikTok, YouTube maupun Instagram rezekinya kian berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri salih salihah, dan Allah mengganti semua dengan jannah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam takzim buat keluarga di rumah ya jamaah. Salam takzim juga buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kami mendoakan juga yang belum haji insyaallah segera berhaji, yang belum berumrah Allah mudahkan berumrah, yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk bisa menghajikan orang lain, mengumrahkan orang lain, dan Allah mencukupkan kita dengan apa yang Allah karuniakan, dan Allah beri kita dari segala sisi, segala penjuru yaitu kebaikan, dan Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi amanillah, lancar, barokah, dan salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.